Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Fani Sanjaya. Ya, kebetulan di sini saya mengampu pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif dan teknologi dasar otomotif kelas TKR A, B, dan C. Ya, di sini saya ngajar 9 jam, yaitu yang 4 jam pekerjaan dasar otomotif, yang 5 jam fokus ke teknologi dasar otomotif. Ya, di sini saya mau ngajar pertama adalah pekerjaan dasar otomotif. Pekerjaan dasar otomotif itu biasanya menyangkut membahas tentang dasar-dasar otomotif, alat-alat, ya, alat-alat otomotif. Silahkan kalian para siswa login ke belajar Nawabakti sch.id yang sudah dipandu oleh wali kelas, ya. Silahkan kalian masuk, ya. Nanti contoh kalian pilih siswa, ya, karena saya guru. Duduknya kalian berapa, ya, nanti tanyakan ke wali kalian. Di sini saya ngajar kelas TKR ABC, ya, TDO dan PDTO. Ya, contoh ini saya mau ngajar kelas 10 TKRB hari ini, ya. Silahkan nanti kalian buka di YouTube, ya, dibuka di YouTube yang nanti saya kasih linknya, ya. Silahkan kalian buka di YouTube pemaparan saya ini, ya. Biar kalian tahu panduannya. Nanti saya akan membahas perkenalan, ya. Nama saya tadi sudah awal, Fani Sanjaya, ya. Panggil saya Pak Sanjaya. Pak Sanjaya, ya. Nanti silahkan kalian pahami pembelajaran materi yang saya akan paparkan ini, ya. Contoh tentang tentang pekerjaan dasar otomotif. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, kita harus tahu asal usulnya dealer, ya. Karena apa? Karena nanti kita fokus akan bekerja di perusahaan, ya. Bekerja di perusahaan, jadi apa yang aturan perusahaan terapkan minimal kita harus tahu dulu. Contoh pertama adalah dealer. Ini dealer adalah satu perusahaan berbadan hukum dengan identitas Mitsubishi. Contoh, karena kita bekerja sama dengan Mitsubishi, ya. Nah, di sini Mitsubishi sebagai tempat penjual kendaraan secara langsung disertai dengan perawatan atau perbaikan dan penyediaan suku cadang, ya, karena kita bekerja dengan Mitsubishi. Nah, di sini ada beberapa pekerja, yaitu sales, service, spare parts, ya. Di sini ada beberapa komponen yang harus kalian ketahui. Ada sales, ada service, ya, ada spare part, komponen, ya. Nah, di sini ada service department, ya. Apa itu service? Service adalah setiap kegiatan yang meruntuhkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan, ya, yang diberikan oleh seseorang secara memuaskan, ya. Kita sebagai memberikan pelayanan atau servis itu, pelanggan itu harus puas. Nah, di sini ada beberapa peranan service department pada dealer Mitsubishi. Contoh kondisi kendaraan, siap pakai, ya. Terus ada Mitsubishi, ya, pilihan terbaik, ya. Tinggal milih komponen mobil-mobil yang diinginkan oleh customer, ya. Dan kepuasan pelanggan itu yang paling utama. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi, ya. Karena pas setiap departemen atau perusahaan itu harus memiliki struktur organisasi. Struktur itu maksudnya apa? Struktur itu ada pemaparan siapa sih bose, sopo manajernya, siapa
stafnya gitu ya. Di sini ada beberapa komponen yang harus ketahui. Nah, di sini ada struktur organisasi dealer Mitsubishi ya, ada service manager, ada work staff, ada final checker ya, terus ada service advisor atau for line ya. Terus selanjutnya ada customer service ya, ada leader ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalian harus benar-benar mengetahui ya struktur ya yang organisasi yang ada di suatu perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mekanik ya. Mekanik itu bertugasnya sebagai apa ya? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu maksudnya bagaimana? Kamu harus belajar ya, harus memahami teknologi baru ya. Jadi di sini jangan hanya berpatokan satu buku, belajarlah yang luas ya, internet, Google dimanapun. Jangan bongkar ban kayak gitu terus, tapi apa? Jangan secara manual menggunakan tangan, nah, tapi ada impact. Nah itu contohnya, ada alat lain ya, itu, dan merawat, memperbaiki kendaraan ya. Terus di sini ada menjaga kebersihan ya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada keselamatan dan kesehatan kerja ya. Keselamatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 merupakan program pemerintah ya. Ingin program pemerintah, bukan hanya dari suatu perusahaan saja. Program ini lahir dari keprihatinan akan banyaknya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang mengakibatkan penderita bagi pekerja maupun keluarga pekerja. Jadi ono sing kecelakaan kerja, meninggal ya, ataupun bahkan cacat ya, seperti itu. Nah di sini ada pengertian K3, itu ada ini alat-alatnya, pelengkapan K3 ya. K3 atau keselamatan kesehatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah kecelakaan ya, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Jadi di sini paling kita harus ketahui intinya pengamanan diri kita sendiri ataupun pekerja yang di dekat kita ya. Nah, tujuannya di sini adalah melindungi para pekerja, menjamin agar tiap sumber produksi dapat dipakai secara umum dan efisien. 3, menjamin proses pekerjaan berjalan lancar ya, jadi tidak mengganggu. Maunya ada kecelakaan kan, pasti mengganggu waktunya yang harusnya tepat waktu jadi molor ya karena terjadi kecelakaan. Oke, di sini pengertian kecelakaan kerja ya, kejadian tak terduga dan tidak diharapkan karena melibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Yang mau rusak, kita lagi nyervis, dilalah lali, baut baut kipasin dilalah copot ya kan, karena kendosi terus kena kita ya. Nah itu sangat berbahaya sekali. Nah, penyebab dari kecelakaan kerja itu kondisi yang tidak aman ya kan, kecelakaan, luka ya, tidak yang tidak aman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini secara umum penyebab kecelakaan disebabkan oleh apa? Kondisi yang tidak aman. Nah, guys, karpet dewek ya, ini tidak aman, ini namanya ini ya. Ya, tindakan atau perbuatan yang tidak aman. Lagi masuk nangis sorban ya. Harusnya ada alatnya. Ya, kondisi tidak aman merupakan salah satu keadaan baik fisik maupun kendaraan berbahaya yang merugikan, bisa langsung menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya, hal-hal yang mempengaruhi kondisi tidak aman, kondisi mesin, alat, instalasi ya, bahan-bahan. Ini kan lucu, licin ya, kalau minyak-minyak berceceran licin. Lingkungan kerja, sifat pekerja. Nah, karakter itu tidak bisa dirubah tapi bisa kita kontrol ya. Kita kontrol, kita arahkan. Nah, insya Allah bisa, karena ya seperti itu, saya sendiri mengalaminya ya. Nah, kurang mematuhi persyaratan K3, nah nggak pakai helm, nggak pakai kaos tangan lah kan, nah itu bahaya ya. Nah ini kan sembarangan ya, tidak aman ya. Hal-hal yang mempengaruhi tindakan tidak aman, pengetahuan juga, keterampilan tidak sesuai, skarpe dewe, fisik, kadang ya mental pekerja belum siap, kadang guyonan, tingkah laku yang ceroboh ya kan, guyonan, kurang pengawasan ya.
Yang selanjutnya tindakan pencegahan, caranya apa? Dihilangkan, ya diisolisir, dipilih-pilih, dikendalikan. Nah ini ya cara mengatasinya, yaitu tingkatkan pengetahuan, skill ya. Intinya yang mau alatnya ambil di sini ya kita kembalikan di tempatnya. Skillnya keahlian, yang mau orang ngerti servis, bongkari mesin ki prewisi alatnya apa wae kita harus ulas lagi, mempelajari teknologi yang terbaru. Apa sih teknologi ono alatnya ora? Nah, seperti itu. Terus jaga kondisi nek lagi meriang ya jangan dipaksakan ya. Konsentrasi yang mau lagi diputus pacare, nah jangan bayang-bayang, fokus kerja ya. Yang nanti urusan keluarga nanti diselesaikan baik-baik, contohnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ini ada perlengkapan ya. Di sini ada beberapa perlengkapan yang harus kita ketahui. Satu, berikut ada yang jenis alat ya. Jenis-jenis alat pelindung diri atau APD ya yang biasanya digunakan beserta fungsinya. Seragam kerja ya. Intinya seragam itu harus sesuai kita kerja di mana ya. Terus safety helm ya, ada helm biar kepala kita nggak bocor kena apa, ketiban besi atau apa ya. Safety sol ya, sepatu mbok sikile ketelindes ban, sarung tangan mbok tangannya kenang kipas pretel ya, buntung, masker mungkin kena debu-debu, kecipratan minyak-minyak yang berbahaya ya kan, minyak apa, oli atau minyak rem apa, nah, kacamata juga melindungi kita tidak terjadi mungkin kebutaan atau apa ya. Next, selanjutnya pokoknya ini adalah tentang K3 ya. Ada penambahan lagi bawahnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, penggunaan alat ya, penggunaan lift ya, penggunaan pelindung kepala, pastikan kondisi lift dalam keadaan normal ya, baca prosedur pengoperasian lift. Jadi orang sekarang bedewek ya, penggunaan palu ya, aja asal nganggo ya. Terus perlindungan tidak melukai, pokoknya orang kayak guyonan lah ya. Pertolongan pertama ya, intinya ada pertolongan pertama. Kita harus benar-benar hati-hati sekali di sini ya. Nah, lanjut. Ini ada situasi satu ya. Ini kan ya, seorang gadis mengajak bicara seorang pemuda yang di laboratorium analisis sedang buru-buru menganalisis hasilnya. Nah, ini kan orang main malah guyonan ya. Nah, itu enggak baik. Nah, ini contoh ya, situasi 2, mekanik bekerja ke apa jal mobil yang hanya disanggah oleh jack. Nah, ini bahaya sekali. Orang nganggo topi ya, nganggo kayak apa jenenge helm ya. Seperti itu. Selanjutnya ada situasi 3. Di sini ada pipa ya, nganggone sembarangan ya, tidak sesuai dengan yang ditentukan ya. Harusnya kan enggak kayak gini orang menantang-menantang ya, nganggo kursi segala ya kan. Nah, di sini ini sangat berbahaya ya, tidak sesuai SOP ya, prosedur lah ini. Nah, di sini apa? Kalau ini yang perjalanan melakukan pengoboran dan menggunakan bangku bor tekan ya, sambil menggunakan sarung tangan katun. Nah, ini kan katun kan orang main, kudune kan sing SOP ya, orang nggo kacamata ya. Nah, katun kan bahaya, berarti kan gombal ya, harusnya sing tidak berbahaya sing berbahan bakar ya, anti luka lah ya, sing dilapisi besi ya, atau memang ya khusus ya, sarung tangan khusus, aja kain kan kebor bisa bolong. Nah, simbol-simbol bahaya kalian juga harus tahu. Nek kayak gini banyak gas mudah meledak. Ini bisa jepit tangan, dilarang merokok ya, tegangan tinggi, nyetrum, mudah terbakar, sama bagian bergerak ya, harus hati-hati. Ini contohnya. Terus yang selanjutnya adalah pembentukan karakter. Nah, di sini intinya manusia itu harus memiliki karakter yang harus kita terapkan ya. Karakter itu ya adalah bisa disingkat 5R ya, 5R ya, 5R. Seiri ya, di sini juga bisa nih, seiri, seiton, terus seiso, setsu ya, dan
Setsuke ya, yang dikembangkan di Jepang ya, dan sudah digunakan oleh banyak negara di seluruh penjuru dunia ya. Ini merupakan salah satu metode sederhana untuk melakukan penataan dan pembersihan tempat kerja yang dikembangkan dan diterapkan di Jepang. Nah, makanya wong Jepang itu ya disiplin ya, rajin ya, seperti karena ini diterapkan 5R. Nah, 5R merupakan budaya tentang bagaimana seorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Ya, bila tempat kerja tertata rapi, bersih dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan. Dan dengan demikian 4 bagian sarana pokok industri yaitu efisiensi, produktivitas, kualitas dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai ya, karena disiplin seperti itu. Ya, masalah yang ada akibat tidak adanya 5R. 1. Sering terjadi cacat ya, karena apa? Keteledoran, kesalahan pada hasil kerja ya. 2. Adanya pemborosan waktu, sulit mencari barang ya, karena tidak di tempatnya lagi, kita naruh A ya A, balikan lagi ya, dibersihkan ya kan. Nah, intinya dikembalikan sesuai dengan awalnya ya. Adanya pemborosan waktu karena alat rusak ya kan, jadi rusak golek isi nang di nyelesep, nah pemborosan waktu. Nah, 5R ini ada tujuannya ya. Tujuannya yaitu 1. Mewujudkan tempat kerja yang nyaman dan pekerjaan yang menyenangkan, yang jelas ya. 2. Melatih manusia kerja yang mampu mandiri mengelola pekerjaannya. Terus yang 3, mewujudkan perusahaan bercitra positif di mata pelanggan atau customer. Api, oh koe rajin, tempatnya bersih, rapi, wah gagah meneng. Nah, seperti itu. Ya, menjamin agar tiap sumber produksi dapat dipakai secara umum dan efisiensi ya, menjamin proses pekerjaan berjalan lancar. Nah, seperti itu. Lanjut. Di sini ada penjelasan umum penerapan 5R ya. Prinsipnya ada ringkas. Ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan ya. Jadi nganggo sing penting-penting tok. Nah, glithake nganggo iki. Nah, pemene nganggo obeng iki ya glithake kene. Sing ora kanggo rusak, cacat, ganti kayak gitu. Ya. Terus saito ya, atau rapi ya. Tadi apa? Ringkas, sairi ya, atau ringkas. Rapi yaitu saito ya. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, iki contohnya ya. Lengkap pada tempatnya, siap gitu ya. Nah, kerapian adalah hal yang mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali. Nah, mungkin. Jadi nanggone A yo A, B yo B ya, jadi aja ting besar. Ya. Jadi apa? Perusahaan tidak boleh asal-asalan dalam memutuskan di mana benda harus diletakkan untuk mempercepat waktu untuk pemrograman barang tersebut. Jadi orang sembarangan ana tempatnya ya. Lanjut, di sini adalah seiso atau resik ya, bersih ya, makanya itu apa, alatnya yang tadinya bersih kita kembalikan aja, belepotan oli gledak wae, kena debu iso karatan, lunyu ya, cepat rusak ya, intinya tidak apik lah ya. Seiso yaitu prinsip resik ya, adalah bersih tempat, lingkungan kerja. Jadi ora alat lingkungane awake dhewe ya, nyapu, bersih alat-alat, yang bersih tempat yang kita tempati ya, gitu, dari kotoran ya. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang ya, dari si ione hingga pada tingkat office boy ya. Jadi sekonduran tekan ngisor, harus disiplin ya, harus disiplin ya. Lanjut. Terus di sini ada tambahan rawat ya, rawat atau seiketsu ya. Di sini merawat ya. Prinsip merawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R ya, 3R sebelumnya dengan membakukannya atau standarisasi ya. Intinya merawat yang umpamane apik diopeni terus. Jadi apa alat kita gunakan itu bisa maksimal seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah rajin ya, setsuke ya.
prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah tercapai. Rajin di tempat kerja berarti pengembangan kebiasaan positif di tempat kerja. Apa yang sudah baik harus selalu dalam keadaan prima setiap saat. Intinya yang mau nulis api diusahakan terus. Ya namanya manusia pasti ada breakdown-nya. Nah, tapi di sini tetap harus rajin karena kita memang membiasakan rajin, gak hanya di tempat kerja, dimanapun, di rumah ya, bangun tidur ngelempiti kelambi apa ngelempiti kasure bersih. Nah itu juga termasuk bagian kecil ya dari 5R ini ya. Terus posisi dan sasaran dari 5R ya, di sini ada posisinya: ringkas, rapi, rawat, resik. Paling penting adalah tengah juga, ini adalah rajin karena apa, melingkup seluruhannya ini dari ringkas, rapi, resik, rawat ya. Nah, positif 5R ya. Selanjutnya di sini sasaran 5R. 5R itu apa? Budaya ya, budaya, kemudahan bekerja ya, syarat tubuh ya, efisien, produktivitas, kualitas, keselamatan ya, kembali ke kita ya gitu. Terus di sini ada penerapan 5R di ruang praktek ya. Di sini kondisi 1, kondisi 2 ya. Sing penak di kondisi 1 loro ya, sing jelas kondisi 1 ya. Ya, gitu ya. Kondisi 1 sama 2 mana nih? Ya, ini kan medan rapi ya. Ini ting belaker ya. Harap checklist mana saja kondisi yang telah menerapkan 5R dan yang belum. Nah, belum kayak oli ini barang ya, ini rapi ya, nih ya, satu sendiri-sendiri seperti itu. Terus selanjutnya ini ada kondisi 1, kondisi 2, nanti kotor ya, ini kan bersih ya, itu. Next ya, yang diperlukan dalam pelaksanaan 5R: 1, partisipasi dan dukungan semua pihak. Jadi ya mohon kancane weruh kae buang sampah sampai bro kae dibuang aja sembarangan. Nah itu dari semua pihak, orang dari awake tok mau ngelekke kancane gitu ya. 2, adanya komitmen manajemen. Nah manajemen juga sangat penting ya. Manajemen karepe dhewe kok anak bae niru karepe dhewe ya. Nomor 3, ini menjadi kesadaran. Nek ada ora sadar ya kayak wong gemblung kowe sing ora sadar ya. Kita kan sadar karena kita juga sekolah ya, makanya kita menjadi kesadaran ini ya, setiap orang harus karepe dewek ya, itu men iso resi, iso disiplin ya. Selanjutnya penerapan 5S secara konsisten terus menerus ya, menora kaku, ora lali ya, karena apa, konsisten kuwi jadi terbiasa ya, sejalan dengan program kualitas lainnya ya. Intinya hanya bekerja aja ya, terus ambil piring dicuci, hal sepele wae ya. Habis sholat muknane sajadah dilempit diletakke ya, itu hal kecil ya. Di sini ada etika kerja. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai ya dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya ya. Ono etikane ya, ono ganggu ya. Tujuan etika kerja ya sebagai pengendalian diri ya, menurut karepe dewek ya, biar anak sopan satu unggah-ungguh lah ya. Terus pengembangan tanggung jawab sosial ya kan, guna menghindari sifat KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak tataran moral. Yang intinya merusak lah manajemen, merusak perusahaan, lembaga, pokoknya kita harus benar-benar guna menghindari ini ya, KKN ini ya. 4, membentuk sikap saling percaya ya. Ya saling percaya ya, kadang ya ada yang wis kita jujur apa ono ora percaya ya, tinggal bagaimana kita introspeksi diri kembali ya. Intinya kita juga harus berbuat baik ya, bekerja dengan baik. Nah itu untuk membuktikan bahwasanya ya kita itu harus dipercaya uang lah kayak gitu ya. Terus nomor 5, dapat konsekuensi dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah diterapkan ya, menaati peraturan intinya ya. Terus sikap-sikap etika kerja ya, ikhlas ya, mendedikasikan dan
implementasikan ke seluruh pekerja yang dilakukan untuk kepuasan konsumen ya, kerjane sing ikhlas, orang nganggo sogok ya. Terus tanggung jawab ya, kewajiban tanggung jawab maupun memikul segala sesuatu yang dihasilkan oleh pekerjaannya ya, bertanggung jawab. Kembalikan lagi pengiriman ya, ngirim tepat waktu, ora diotak-atik ya, itu jujur ya, mencocokkan atau menyampaikan ungkapan yang disampaikan dengan realisasi ya, sing ono A ya A, B B gitu, siji siji, loro loro, aja nambah nambah ya, jangan ngurangi. Kerjasama suatu usaha di antara kedua belah pihak atau lebih untuk tujuan bersama hingga mendapatkan hasil yang cepat dan lebih baik, kerjasama gotong royong ya. Terus di sini ada lagi, nah ini menghargai ya, menghargai ya, suatu sikap yang menghormati keberadaan, harkat dan martabat orang lain, orang sekar PDW ya. Menghormati yang lebih muda, menghormati tua, yang tua tetap menghormati si muda aja sekar dewek ya. Hormati orang yang menghormatimu, mandek orang menghormatimu ya tetap diajeni ya. Seperti itu. Menghargai wong ya. Di sini terus ada tambahan lagi pengertian housekeeping ya, memelihara, menjaga, merawat gedung beserta isinya tanpa menyepelekan keamanan pekerja ya, harus SOP ya, ngerti sesuai alat, harus karepe dewek. Terus tujuan housekeeping ya, bengkel beserta isinya jadi bersih, awet ya, untuk keselamatan kesehatan ya, kerja ya, menora terjadi sesuatu tidak diinginkan, pekerjaan lebih cepat dari mudah ya. Seperti itu, intinya lebih efisiensi, dipandang juga enak ya gitu. Terus poin-poin housekeeping ya, intinya ya, sisa buang sampah di tempat yang betul, yang buang sampah, mengalihkan alatnya di tempatnya ya. Terus mengutamakan keselamatan, ini kan ngawuran golek alat kan bisa ya, kekompakan ya. Nah ini bawaannya kan bahaya, jadi banjir nih ngulidak kesembarangan ya, menggunakan sistem dan aturan. Customer care ya, care misi ya, kita tidak hanya menjual kendaraan saja tapi menjual satisfaction ya kepada konsumen ya. Nah di sini ya, kehandalan produk ya yang diperlakukan istimewa ya, performa kendaraan, dealer bersih, nyaman, pelayanan cepat, ditangani hati-hati, harganya pas ya, yang pantas ya intinya. Terus profesional ya, keramah tamahan ya, intinya aduh sing main lah sing apik, main customer balik maning ya. Pengertian customer care di sini kan, satu, memperlakukan kendaraan pelanggan seperti barang milik sendiri sehingga dijaga dan dirawat dengan profesional, ora sekar dewek malah ora sembarangan, jadi malah rusak dan malah rusak ya. Dengan sikap kita profesional terhadap pelanggan kendaraannya, maka pelanggan akan merasa puas dan pelanggan akan loyalitas terhadap produk kita ya, kembali lagi nyervis meneng kayak gitu. Tujuannya memperbaiki dan meningkatkan kepedulian kepada pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan di bengkel. Dua, menjaga image mutu kendaraan Mitsubishi, meningkatkan customer satisfaction, kepuasan pelanggan ya. Pelanggan tentunya ingin pelayanan yang terbaik dan kepedulian kita terhadap kendaraannya, sehingga pelanggan akan merasa puas dengan produk Mitsubishi ya, produknya kita. Oke ya, mungkin sekian dulu dari Pak Sanjaya. Materi ini silahkan kalian tulis ya, khususnya di 5R ya, poin 5R kalian nanti tulis, kalian catat 5R itu apa saja dan pengertiannya ya, khusus 5R ya. Sementara kalian nanti catat di buku kalian ya, dicatat di buku kalian, terus nanti difoto, kirimkan ke grup ya, ke grup yang masuk ke link itu ya, nanti difoto, nanti saya akan absen dan saya akan penilaian ya, penilaiannya sendiri ya. Contoh nih ya, penjelasan umum penerapan 5R ini paling sangat penting ini ya. Yang lain juga penting, tapi sementara silakan kalian tulis mengenai skema 5R. Nah ini dari sini ya.
Ya, 5R ini kalian tulis sampai bawah ya, pengertian-pengertiannya ya. Oke, mungkin dari saya sekian ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diskusikan lewat WhatsApp, bisa lewat aplikasi ini, bisa link ya. Nanti kalian masuk ke bagian classroom ya, atau tanya jawab juga bisa. Ya, kalau mana ada pertanyaan ya mending ditanya jawab ya, ditanya jawab saja. Nanti kalian tulis ya, dan kalian kirim. Nah, atau contoh di mana ya, selain ditanya jawab. Nah, nanti silakan kalian bisa ya di chat room juga bisa ya. Nanti di sini ada file materi yang setiap pembelajaran akan yang saya hapus saya kirim ke sini. Silakan kalian update ya, kalian cek setiap hari ya ketika ada materi yang disampaikan oleh guru atau mata pelajaran yang akan diterapkan secara online. Silakan kalian masuk ke link yang sudah diberikan oleh wali kelas dan silakan login ya, karena setiap hari ketika ada pembelajaran saya akan saya pantau gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalian di chat room atau di bagian komentar ya. Gitu dari saya Pak Fani Sanjaya. Silakan disiplin protokol kesehatan, utamakan kesehatan ya gitu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.